awal mulanya mikir bikin rumah ini tuh pengen supaya kalau kita pulang, kita tuh selalu ngerasa kayak liburan. Holiday home lah gitu, dari hiruk pikuk Jakarta di luar, kita pulang ngerasa kayak di luar negeri atau di Bali gitu. Jadi kita bikin emang dalamnya tuh stylenya lebih beda lah. Hai, aku Melani, pekerjaan interior photographer, dan selamat datang di Casa de Mimi. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Mifta di segmen Inspira Home. Kali ini aku ngedatengin rumah yang inspiratif banget, bukan cuma rumah tapi juga studio. Yuk kita langsung ketemu sama ownernya. Hai, halo Mbak Mi, selamat datang di Casa de Mimi. Seneng banget nih akhirnya kita bisa berkunjung ke Casa de Mimi. Sebelum kita masuk ke dalam, aku mau nanya dulu nih, kenapa dinamain Casa de Mimi? Karena jadi Mimi itu kucing yang ada di sini. Gitu? Dari rumah masih proyek tuh dia udah di sini. Aku pikir tadinya tuh nama mbaknya Mimi. Ternyata Mimin. Ternyata bukan. Jadi ini tuh konsep rumahnya kayak gimana sih? Jadi awal mulanya mikir bikin rumah ini tuh pengen supaya kalau kita pulang, kita tuh selalu ngerasa kayak liburan. Jadi bisa dibilang kayak ini kayak holiday home lah gitu, dari hiruk pikuk Jakarta di luar, kita pulang ngerasa kayak di luar negeri atau di Bali gitu. Jadi kita bikin emang dalamnya tuh stylenya lebih beda lah. Ini di Jakarta loh guys, bukan di mana gitu kan. Pas masuk ke sini tuh kayak nggak di Jakarta gitu kan, vibes-nya gitu. Emang ini kayak studio gitu ya Mbak? Iya, jadi yang area sini ke atas itu studio yang emang kita sewain buat foto. Terus area dalam nanti kita bisa lihat itu lebih ke private house-nya gitu. Makanya di sini nanti tangganya ada dua. Ini tangga foyer ini tuh khusus ke studio doang. Terus nanti tangga dalam tuh khusus ke private area. Jadi memang udah direncanain sebelumnya tuh mikirnya mau bikin Airbnb waktu gambar-gambar. Terus kan dia pandemi, terus masukan dari teman-teman jangan bikin Airbnb gitu. Akhirnya aku pikir ya udahlah, ada ruang satu kita pakai serbaguna. Ya akhirnya kita sekarang jadiin studio aja. Ini pakai arsitek nggak sih Mbak? Arsitek sih sebenarnya gambar layoutnya kita sendiri. Jadi papa aku itu dulunya arsitek. Terus jadi itu aku yang layout gambarnya sesuai kebutuhan. Kayak kira-kira mau posisinya gini. Nanti papa aku yang benerin gambarnya ke bentuk ruang, kayak ukurannya gitu-gitu. Terus udah gitu kita bawa ke kontraktor, yang kebetulan kontraktornya om juga. Jadi dia yang ngerjain semua kayak plumbing, terus gambar kerja gitu-gitu tuh si om. Sebelum ke atas kayaknya ini juga ada yang beda sih pas masuk nih, lantainya nih. Untuk pemilihan lantainya ini apa sih Mbak? Ini sebenarnya batu alam lokal. Ini batu alam? Iya. Kayak di coating gitu nggak sih? Enggak ya? Sebenarnya di coating. Cuma emang coatingnya kayak water base gitu sih. Jadi ya sebenarnya perawatannya agak lebih PR ya dibandingin kayak keramik biasa. Oh gitu. Tapi untuk kayak dipel, untuk biasanya kayak sehari-harinya biasa bisa dipel gitu. Jadi ternyata kalau batu alam itu tuh nggak boleh dipel pakai air. Jadi awalnya itu kita nggak tahu, terus kita pel pakai air. Terus ada teman kontraktor dia bilang, oh batu-batu gini tuh nggak boleh karena nanti coatingnya bisa cepet hilang, terus malah nanti takutnya jadi berlumut kotor. Tapi pertimbangannya kenapa tuh kok pakai lantai ini gitu kan? Karena estetik. Estetik. Tapi bener sih estetik sih. Ini studionya udah estetik banget. Kayaknya baru masuk sini udah ada yang mau nyewa deh Mbak. Ya, buat foto keluarga mungkin. Kok dindingnya kayak gini ya? Iya. Inspirasi dari Pinterest juga nih. Pinterest semua. Pinterest semua. Cuman kok bisa sih diaplikasikan gitu loh di sini, di rumah ini? Jadi ini sebenarnya di gambar awalnya tuh semuanya emang nggak expose gini, emang lurus. Cuma waktu pengerjaan aku lihat kok kayaknya di dalam sini tuh bagusan ada tekstur gitu. Jadi waktu orang masuk tuh langsung kerasa beda gitu kan. Terus makanya ini dia jadi jendol-jendol karena emang tukangnya tuh bikinnya asal gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang, oh kita mau diekspos, dia pasti susunnya tuh rapih gitu. Nah cuma karena jendol-jendol gini kita suka banget sih, jadi lebih alami ya. Gitu, terus akhirnya aku kasih reference, terus kita bikin beberapa sampel. Terus setelah kita sesuai sama sampelnya, si tukangnya lanjutin ditutupin ini pakai kayak acian putih gitu sih. Nah ini jendelanya unik banget Mbak, aku baru pertama kali ngeliat nih jendela di rumah kayak gini.
Ini juga sebenarnya inspirasinya dari rumah Eropa zaman dulu. Kan emang kalau di Eropa kan ada musim dingin ya, musim dingin, musim panas gitu. Jadi tuh jendela mereka emang kecil-kecil supaya kalau musim panas nggak terlalu panas, kalau musim dingin pakai heater juga tetap anget di dalam. Khusus kita desain supaya ada aksen lah gitu masuk. Terus ini bisa naruh-naruh barang juga. Jadi kalau misalkan jualan perintilan kecil gitu misalkan. Nah, terus jadi bisa taruh sini, terus foto ke sini gitu. Semuanya dipikirin untuk foto sih sebenarnya. Ini railing tangganya juga unik loh Mbak. Ini materialnya apa sih? Ini sih gipsum biasa ya, maksudnya kayak partisi gitu. Cuma kalau ini emang handle ini tuh kayu bekas rumah, bongkaran rumah tua. Jadi ini kayak jati tua lah gitu. Kebetulan profilnya tuh mirip sama yang kita gambar. Jadi sebenarnya studio ini tuh dibantu sama temen aku, dia interior designer. Boleh di-mention mungkin namanya Liang Gono, Studio Liang Gono. Ada Instagramnya? Ada Instagram. Iya, jadi dia emang tuh temen kerja aku. Jadi kalau aku lagi foto interior gitu, biasanya dia nge-styling. Jadi kita di sini banyak memakai daur ulang ya, upcycle kali ya bilangnya ya. Gitu, kayak atas juga kayu bekas semua. Ini kayu bekas juga. Itu besi pun besi bekas. Gitu. Jadi emang kita pengen mempergunakan bahan-bahan yang udah ada, terus kita upcycle supaya orang tuh bisa lihat, oh ternyata nggak semua barang bekas itu adalah sampah yang dibuang. Ternyata bisa dimanfaatin lagi. Betul. Jadi di sini ruangan ini kita bikin semua temboknya bertekstur. Jadi kalau misalkan orang datang nggak bawa props, tinggal berdiri aja di situ, udah keisi ruangannya gitu. Sepertinya kalau ini bukan kamprot gitu ya Mbak, kalau ini? Ini bukan kampot, ini semuanya acian biasa juga. Ini sebenarnya acian gitu? Jadi tengah-tengah bapaknya ngerjain, sebelum dia aci halus kita stop. Pak, stop sampai sini aja. Terus kita cat. Ya waktu pengerjaan kita ada tuh tempelan, yang ini halus seperti rumah biasa, yang ini jangan disentuh gitu. Jadi udah dipasangin label-label di setiap temboknya, karena kalau misalkan kita nggak tempelin, entah kan kita nggak bisa ngasih tahu semua tukang kan, karena nggak setiap saat juga kita bisa kontrol. Iya gitu, jadi ada arahan-arahannya kayak ini jangan disentuh sampai ada berita berikutnya gitu. Jadi ada kayak gitu-gitunya. Tapi kalau untuk tema rumahnya tuh ada nggak sih nama tema rumah ini gitu kan? Mungkin kalau dibikin harus di label mungkin wabi sabi. Wabi sabi jadi appreciate imperfection kan. Aduh tuh. Ketidaksempurnaan yang jadi sempurna gitu loh. Iya. Studio utamanya apa gimana nih Mbak? Ini cantik banget di sini penataannya semuanya. Iya, ini studio utamanya. Ya, sekarang kita setting seperti ini, seperti ruang living room lah. Supaya ya itu balik lagi, aku pengen tuh orang datang ke sini cuma bawa barang mereka aja, terus nggak perlu mikir kayak oh dekornya apa gitu. Jadi misalkan bisa duduk di sini udah bisa bagus, terus di pojokan sana juga udah bagus gitu. Jadi secara cahaya pun kita bikin bukaannya agak dipikirin supaya kalau misalkan orang yang nggak ngerti lighting sekalipun dan mau pakai handphone pun untuk bikin ya konten-konten mereka tuh udah bisa iya. Karena cahayanya masuk dari mana-mana ya, dan terang juga nih ruangannya ya. Bentar, sebelum tanya yang lain, aku mau nanya ini dulu. Ini Mbak Mel nyambut dari mana? Ini terus di bawah gitu ya? Nyalain AC ya biar dingin. Iya boleh. Jadi ini tuh emang pohon asem yang aku beli sebenarnya untuk ditanam di kebun depan. Terus mati, jadi kayaknya mungkin tukangnya kayak kurang hati-hati gitu. Terus ya udahlah kita pikir ya udahlah kita fungsiin jadi props aja. Jadi kita potong terus kita taruh di sini. Jadi ada ini dan di situ ada 2. Kreatif banget. Gitu. Ya. Nah terus ini nih aku kemarin tuh ngeliat ini tahu nggak sih di Instagram kan? Iya. Ini barusan banget ya? Ini barusan banget. Jadi ini tuh cuma ditaruh doang. Suka dapet dari mana sih kayu-kayu gini? Ini sebenarnya bekas pintu. Ini bekas pintu di bawah, nanti aku tunjukin pintu powder room. Ini sisanya. Terus ini juga bekas ambalan sisa yang lain. Ya karena kalian mau datang, aku setting supaya nggak kosong gitu kan. Tapi cantik banget ya Allah, ada aja idenya ya. Gitu. Tapi emang ini nih 3 kayu ini emang aku dedikasiin buat bikin meja sebenarnya. Sudut sini aja bisa duduk di sini juga ya sambil foto. Iya. Ini kan kayak buat prewed ala-ala di sini. Ini kayak nge-frame gitu ya udahan ya. Emang didesain untuk itu. Nanti kita keluar kali ya, cuman aku mau nanya dulu ini apaan Mbak? Juga studio nih berarti dipakai juga buat photoshoot? Iya, ini juga bagian dari studio, jadi kalau misalkan ada yang nyewa tuh emang sekalian sama rooftop. Atas ini juga menarik banget loh.
Ini ngikutin bentuk atap apa gimana sih Mbak? Set gitu. Iya, jadi emang kita bikin tinggi supaya karena kalau foto itu kan kadang suka bawa lampu flash gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan kita cuma ceiling normal kayak 3 meteran tuh kadang suka kepentok. Kurang ya? Kurang. Cuma kalau kita bikin kotak ke atas nggak bagus juga gitu kan. Jadi diakalin dibikinnya tuh segitiga jadi kayak atik-atik rumah. Wih, ini yang menata pasti Mbak Amel juga ya di sini ya? Menata iya, ini koleksi-koleksi pribadi sebenarnya. Kok bisa koleksi pribadi kayak gini sih Mbak? Awalnya gimana tuh cerita? Nah ini sebenarnya teh. Jadi aku tuh suka banget backpacking dulu waktu masih muda gitu. Ini tuh beli di petani di Armenia. Ada orang jualan di kayak truk gitu ya, truk terbuka, dia jualan teh. Terus ya udah aku beli gitu, lucu sih soalnya ya. Nah ini chamomile. Jadi semua tuh ada ceritanya ini. Semua ada ceritanya. Ini jadi dari berbagai negara nih Mbak atau gimana? Bukan? Betul. Kayak ini koleksi batu-batu. Yang ini batunya agak fragile nih. Dia ini waktu trekking di Nepal. Cuma ini emang batunya tuh kayak gampang kayak ini ya. patah gitu dia. Emang kalau jalan-jalan tuh aku jarang beli kayak gantungan kunci atau apa gitu. Aku lebih milih nemu apa daun atau batu atau apa gitu. Masih ada lagi satu ruangan di situ. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi tuh emang difungsikan sebagai kamar mandi atau sebagai studio juga? Sebenarnya terserah sih. Tapi bisa jadi ini tuh hidup semua maksudnya. Iya. Karena emang awalnya itu yang aku bilang gambarnya kan aslinya Airbnb. Jadi khususnya kalau orang nginep kan harus mandi. Jadi kita udah ada gitu si kamar mandinya, jalur-jalurnya gitu. Cuma terus makin kesini sebenarnya pikir jadi studio nggak perlu kamar mandi sebenarnya khusus toilet aja kan. Cuma karena udah dibikin plumbingnya segala. Iya, jadi ya udah deh. Nggak tahu kan kita nggak tahu ke depannya bisa jadi apa gitu ruangan. Jadi Airbnb beneran dah. Siapa tahu kan disulap lagi. Siapa tahu. Dipermak. Nah ini ke area rooftop tadi itu. Wow, lumayan besar ya rooftopnya. Iya. Gede banget. Ini juga buat photoshoot ya di sini ya? Iya. Yang kayak area outdoornya gitu ya? Iya betul. Terutama ke area sana sih mereka biasa pakai. Jadi ya itu ya. Di sana bener itu cantik banget sih dari setting kayak gitu. Jadi setting. Cakep. Terus Gitu. di sini juga sebenarnya dipakai Mbak Mel juga buat ini kan kemarin nanam itu kan? Iya, di sini yang nanam ganti-gantian lah gitu lagi. Jadi sebenarnya ini tuh mikirnya kalau misalkan emang kita udah mahir dalam menanam, kita bisa tambahin di sini boxnya. Box kayak gininya bisa di ditambah tengah. ya? Jadi ini kan cuma dari hebel sebenarnya. Terus jadi kita bisa tambahin dan jadi kita bisa produksi makanan yang lebih banyak gitu. Tapi emang tujuannya dari awal kayak gitu ya Mbak? Tujuan dari awal gitu. Jadi kalau nanti pandemi, ya udah kita di rumah aja kita bisa survive. Coba nanti ini ya Mbak, kalau lagi panen aku bantuin Mbak. Boleh. Nanti aku bagi ya, main bagi-bagi itu timun. Bantuin lah. Modus. Ini ada yang lucu. Ini keran ya? Iya. Kerannya beli di mana nih Mbak? Ini ada di story kemarin, jadi bisa yang mau tahu lokasi persisnya, aku tulis di story under rooftop. Jadi ini tuh kayak hamam-hamam di Turki. Iya ya, bentuknya aja begini ya. Jadi ini juga fungsional. Ini ukurannya kita sesuaiin buat cuci tangan. Oh iya. Gitu. Wow. Terus airnya keluar dari sini. Oh, udah Terus, disiapin jalurnya semuanya guys. Itu ke situ. Ini ke pembuangan, yang ini dia bisa lari terus nanti nyambung ke bawah, ke rain chain di bawah. Wow. Gitu. Kalau dari atas ini langsung kelihatan juga nih di bawah sana. Luas tanahnya keseluruhan berapa sih Mbak? Tanah itu 400-an. 400-an? Meter square. Kalau luas bangunannya? Sekitar 300-400 mungkin ya. Cuma kan emang kita banyak area taman. Terus kayak ini biarpun living room, atasnya rooftop gitu. Jadi berarti untuk studionya 2 lantai, ini rumahnya juga 2 lantai? 2 lantai tapi atasnya tuh kamar doang, kamar tidur 2 udah gitu. Oke, berarti ini kita masuk ke private house-nya ya Mbak? Iya. Tapi mohon maaf Mbak, ini juga kayak studio sih. Cantik banget, aku baru kali ini loh ngeliat private house tuh kayak gini bentukannya. Boleh kesini dulu? Boleh. Wih, ini luas banget sih. Kalau ini area apa nih Mbak?
Ini living room. Ini living room ya. Living roomnya gede banget ya. Ini kalau buat kumpul keluarga beramaian gitu atau sama teman-teman seru banget kayaknya. Iya. Konsepnya juga mirip ya sama yang di studio tadi emang. Iya, konsepnya mirip. Jadi keseluruhan layout ini nih kita idenya berawal dari layout mungkin Mediterranean gitu ya, Mediterranean, Middle East gitu, di mana di dalam rumah tuh ada courtyard. Area courtyard. Jantung rumahnya karena kebetulan aku dan suami tuh emang sukanya duduknya di teras. Jadi kita pengen outdoornya lebih banyak dibanding indoor sebenarnya. Kalau kita sehari-hari ya ini kita buka, kita duduk di luar gitu. Jadi ini semua dibikin masuk jalurnya tuh ngelihatnya tuh ke teras. Nah, ini kayak gimana nih Mbak? Tukangnya bingung nggak sih Mbak disuruh buat kayak gini? Ini aku bilang peninggalan owner sebelumnya adalah ini. Oh gitu? Jadi ini emang yang area sini, temboknya semua itu bekas rumah yang sebelumnya. Jadi waktu itu yang ya kan dibobok kan, yang area rumahnya dia, disisain ini, terus aku bilang yang ini jangan diapa-apain. Kalau ada tekstur kayak gini kan kita nggak perlu beli rak atau perlu pajangan terlalu banyak gitu karena ya udah ada tekstur. Terus ini emang sengaja Mbak, nggak ditutup, emang sengaja aja? Sengaja iya, jadi besi-besi itu juga besi-besi bekas. Ya bobokan itu jadi bener-bener nggak diapa-apain. Wow, tapi bisa buat gantungan juga ya? Nah ini pasti hasil karyanya Mbak Amel juga ini ya? Iya. Ini tuh kan, ini hasil karya guys, orang kreatif tuh gini. Jadi cerita-cerita kecil ini ada di Instagram. Tuh ada di Instagram, makanya kepoin Instagramnya Casa Demini _ ya. Iya. Ini area apa ini Mbak? Kok ada area gini? Ini hammock sih. Iya ini hammock, cuman maksudnya ini biasanya Mbak Mel di sini lagi ngapain nih? Bersantai? Buat bersantai. Sampai ketiduran ya? Sekarang jadi favorite spotnya suami sih. Dia kayak suka banget di sini. Nah terus ini sebenarnya ini tuh udah belinya udah lama banget. Kayak apa yang Bali punya lah Bali. Iya. Nah terus jadi waktu bangun ini aku mikir pokoknya aku pengen ada hammock di dalam living room. Jadi maksudnya kita karena suka di rumah. Jadi maksudnya setiap corner yang kita dudukin tuh aku nggak pengen ada ruang terbuang. Tapi dengan dengan kasih experience yang berbeda gini kan jadi kita rasanya di tempat lain gitu. Jadi misalkan lagi bosen duduk di sofa, kita bisa duduk di sini gitu. Benar. Jadi pemandangannya, perspektifnya beda lagi gitu. Jadi kita banyak mempermainkan ruangan gede kecil ruangan. Itu sebenarnya lebih ke psikologis manusia juga ya gitu. Gimana jadi tuh, Mbak? Misalkan kayak di sini waktu kita di ruangan ini nih, kita ngerasa kayak lebih kayak dipeluk gitu dengan ruangannya gitu. Jadi waktu duduk di sini tuh rasanya lebih nyaman dibanding ruangan yang terlalu terbuka. Terlalu besar ya. Sekarang kita ke sana yuk. Ya. Ke area favoritnya Mbak Mel dan suami ini. Ini bisa full gitu ya Mbak? Ini bisa full. Wih. Ya karena konsep outdoor indoor sih. tadi itu. Jadi area luarnya seolah-olah menyatu ya. Betul. Tadinya mau pakai folding supaya lebih kebuka lagi. Tapi kadang tuh kalau folding suka seret waktu buka. Ya kan, sih. terus akhirnya kejepit tangannya gitu. Jadi ya udah deh segini kayak udah cukup gitu. Tapi ini udah lebar banget. Udah lebar sih. ya. Ini ingat nggak Mbak lebarnya berapa ini? Iya, berapa ya? Sliding door-nya lebar banget. Terus di sini ada satu spot ini nih. Kayaknya asik banget ngopi di sini pagi-pagi gitu. Iya. Kalau ini udah agak panas ya. Agak panas sih. Sekarang. Jadi kan mataharinya kayaknya kalau bulan-bulan sekarang apa Mei ya? Mei sampai akhir tahun arahnya ke sini. Oke. Nanti dia ngarahnya ke sini gitu. Jadi biasa ini kita suka geser ke sana. Geser ya, tergantung arah mataharinya. Iya. Ya. Kalau ini tuh peruntukannya apa sih sebenarnya? Emang area terbuka aja gini atau apa sih rencana awalnya? Ini emang area terbuka aja sih. Terus aku pilih pakai batu-batu supaya gampang rawat juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan rumput kan kita harus Perawatannya ya, potong gitu. Gitu. Jadi ini lebih taman kering lah. Taman kering ya. Tapi ini luas banget sih taman keringnya Mbak. Biasanya dipakai buat apa tapi enggak. Cuman ya emang taman aja. Biasanya buat kucing-kucing main di sini. Oh, jadi ada banyak Mbak kucing. Ada tiga. Oh, ada 3. Tadi aku baru ketemu 1 guys. Jadi awalnya tuh pengennya semua kebuka, kayak rumah-rumah di Spanyol gitu kan. Semuanya kebuka. Atau Bali gitu semua kebuka gitu kan. Cuma balik lagi mikirin, maksudnya ini kan di Jakarta, terus musim hujannya tuh lumayan banyak. Bener. Terus itu ditakut-takutin ntar tikus masuk, kalong masuk, kemarin aja ada musang, ya kan? Beneran di sini. Ada. Oh, beneran ada? Ada. Terus makanin terong dan lain-lain gitu. Oh di atas itu ya? Ngasih makanan buat mereka juga ternyata.
Oh gitu. Terus jadi kita bikin ya udah deh tertutup aja gitu. Tertutup tapi masih seperti terbuka Betul. juga sih, karena besar-besar jendelanya ya. Nah, kita ketemu lagi nih. Pokoknya di rumah Mbak Mel nih semuanya pintunya pintu kayu jati gini, guys. Ini beli di online juga? Enggak, kok ini bikin. Tapi ini sebenarnya kayunya bekas kapal tongkang belinya tuh kayak di Jakarta mana lah pinggiran yang emang jualan barang bekas. Gitu. Nah, ini kamar mandi ya, Mbak? Ini kamar mandi, Ini WC. kamar mandi. Nah, ini kan kamar mandi, berarti kan areanya cukup lembab nih. Untuk so far ini gimana? Aman nggak? Maksudnya Aman sih. Kayunya masih aman aja Iya, gitu. karena ini kan saya cuma WC ya. Terus kita Kering WC-nya ya. WC kering. Jadi toiletnya ini juga unik ya. Ini dari kapal apa nggak? Ini dari mana, Mbak? Ini fosil kayu. Terus ya lama-lama kan jadi kayak batu ya. Ini sih sebenarnya di Bali gitu sih banyak yang udah pakai. Iya, ya, banyak gini. banget sih kalau di Bali. Yaudah yuk kita keluar lagi, Mbak. Kita bahas ke area lain. Nah, aku kalau ngelihat atasnya ini, aku kepikiran sih, Mbak, ini apa nih, Mbak, namanya? Ada namanya nggak sih? Ini mungkin Mediterranean home. Konsep-konsep Mediterranean tuh kubah seperti ini. Jadi bawaan dari ya. Tapi ini kubah nggak sih? Kok Persia. kayak bentuknya kayak agak ini ya? Aku baru lihat loh. Mungkin harus dari sisi sini Dari gitu. sisi sini baru kelihatan nih kayak ada bentuknya gitu loh, guys. Bagus banget lagi. Nih, di samping kanan kirinya ada lampunya. Jadi kalau malam-malam lewat sini kayak gitu. Iya. Bisa buat real. Cahaya dari kanan dan kiri. Nah, ini tuh yang tadi kita lihat dari luar ya, Mbak. Iya. Ternyata di dalamnya bisa untuk tempat duduk-duduk gini ya. Iya, betul. Ini emang khusus didesain untuk duduk-duduk. Ini juga kayu jati ya. Ini ulin, ini ulin Aku bekas duduk juga. sini dulu deh. Iya, jadi emang ini buat duduk. Terus ini biasa kita buka, terus breakfast juga bisa Di sini. Jadi emang tempat ini dibikin supaya ada experience yang beda-beda aja gitu. Jadi mau makan di situ bisa, di sini bisa gitu. Ini pun juga tadinya sama, mau folding supaya bisa full. Ya balik lagi ya, kejepitnya itu. Jadi Kayaknya pernah kejepit sama sering. Oh iya ya, feel-nya udah beda lagi sama yang di depan tadi ya kalau ini. Wah, oke. Nah, untuk di sini ini ada dapur sama area makan ya, Mbak? Iya. Kalau ini konsepnya apa ini, Mbak? Konsepnya apa ya? Open kitchen kali ya kalau dibilang kitchen. disebut. Jadi emang pengen semuanya tuh bisa kelihatan gitu. Terintegrasi gitu ya? Iya, Nggak ada sekat-sekatnya. Iya. Dan lagi-lagi tuh view-nya juga bisa ke arah luar sana loh, guys. Ke arah luar, Kalau betul. makan di sini. Ini kursinya muat berapa orang ya, panjang banget? Ya kalau kecil-kecil kayak kita mungkin berempat bisa. Kayaknya muat banyak ini. Wah, keren banget. Berarti ini area kekuasaannya Mbak Mel apa gimana nih kalau kitchen-nya? Iya, jadi ya emang karena emang suka masak juga. Jadi kalau pas sempet sih sebenarnya nggak setiap hari masak gitu. Cuma ya lebih pakai di sini. Lega banget loh area dapurnya. Ini apa sih, Mbak, top table-nya? Ini bahannya neolit, namanya neolit. Oh, Jadi neolit. kayak kuadra. Kayak kuadra tapi bukan lebih kuadra kan? Iya, dia lebih Kayak lebih kuat ya? lebih kan? kuat gitu. Gitu. Tahan panas juga nih berarti. Tahan panas sih katanya. Dan katanya bisa langsung motong di sini, anti gores. Anti Iklannya gores gitu. juga, Jadi iya. chefnya bisa Coba Mbak dipraktekin. Kita buat konten masak di sini. Berarti emang kompornya ditaruh di sini ya, Mbak? kompornya taruh di sini. Jadi ya ngadep ke sana. Iya, ini bisa buat konten masak beneran loh, Mbak, di sini. Belum pernah Bisa kayaknya sih. aku ngeliat di Instagramnya. Ntar habis ini ada yang masuk nih produk-produk air fryer apa kan. Masak deh Mbak Mel ntar di sini. Di sini. Kalau ini ruangan apa, Mbak? Ini ruang kerja kita sih sebenarnya. Karena aku sendiri kan work from home ya. Wah, Jadi gede ini, banget iya. ruangan kerjanya, guys. Ruang kerja. Dan semua ruangnya itu emang terintegrasi sama taman belakang itu. Wih, Gitu. bahkan ini setengahnya sini atapnya juga skylight gini ya. Iya. Terusin sampai atas gitu. Iya. Nah, kalau aku ngeliat nih konsep ruang kerjanya agak beda nih, Mbak, sama ruang-ruang sebelumnya tadi ya. Kalau ini emang ceilingnya emang sengaja diekspos aja gini ya. Iya. Ini sebenarnya supaya kesannya lebih tinggi. Jadi sebenarnya ruangan normalnya kan cuma dari ujung sana sampai ujung sana nih sebenarnya cuma paling berapa 3 meteran kali ya. Cuma kita atasnya kita expose supaya kesannya ruangan itu jauh lebih tinggi.
Terus udah gitu sini kita kasih extension kaca juga, jadi kerasanya tuh kayak luas. Berarti di sini tempat bekerjanya Mbak Mel sama suami ya? Iya. Berdua di sini. Ini luas banget sih Mbak. Luas banget. Terus di sini ada dikasih lemari nih buat buku-buku kerja dan lain-lain iya. ya. Ruangan ini emang kita bikin tuh lampunya putih. Jadi semua daylight gitu. Jadi ini neon, sebenarnya neon biasa sih. Cuma kita bikin banyak supaya terang. Jadi waktu kita kerja malam pun Enak matanya nggak juga, capek. bener-bener. Kayaknya masih ada lagi tuh di situ yang mau aku tanyain. Yuk. Nah ini tangga menuju ke lantai 2 ya Mbak? Iya. Tapi tangganya kenapa? Apa ya? Aku baru pertama kali nih ngeliat tangganya di kayak gini di rumah gitu kan. Ini tangganya unik banget sih Mbak menurutku. Kalau di sini kan emang pijakan untuk ke atas ya? Iya betul. Terus emang diterusin sampai sini gitu? Iya. Buat apa Mbak area sininya tuh? Sebenarnya pertamanya supaya kelihatan lebih luas lagi itu gitu. Oke. Terus ya jadi tangganya bikin floating, tangga yang ini didorong ke belakang, jadi semua ruangannya tuh terasa terbuka gitu, luas. Terus di sini tuh terang banget karena di atasnya tuh ada skylightnya, tapi nggak kayak polos doang gitu tuh. Jadi iya, jadi skylight ini juga waktu berjalannya proyek, terus kita mutusin oke, atasnya harus dibuka karena ternyata ruang dapurnya nih gelap banget. Oh, tadinya gitu ya? Iya, jadi kalau gelap kan jadi kayak ruangannya mati gitu kan. Jadi kita akhirnya putusin ini buka kasih kaca. Cuma bedanya ini emang kita bikinnya kayak A-shape gitu, supaya airnya tuh bisa langsung jatuh. Karena kalau flat kan biasanya suka jadi rembes gitu kan, jadi genang, bocor gitu ya, di pinggir-pinggirnya ya. Tuh. Oke, terus kalau di atas tuh ada apa Mbak? Di atas cuma kamar sih, ke sana kamar 1, kamar 2 udah selesai, nggak ada lagi atasnya lagi. Nggak ada lagi. Oh, ya. Akhirnya kita udah selesai nih Mbak di penghujung acara. Penghujung acara. Kalau kalian mau sewa studionya di sini bisa ya Mbak? Biasanya bisa. Hubungin kemana Mbak? DM aja ke Casa de Mimi Instagramnya. Casa de Mimi iya, underscore ya? Underscore. Okay. Nanti nyambung ke Mimin. Oh Miminnya ini, Mimin cantik guys. Nanti tanya aja berapa harga sewanya gitu-gitu ya kan. Pasti harganya masih oke lah ya Mbak ya. Oke, tergantung. Apalagi kalau kalian semakin banyak itu kan berapa jam, berapa puluh jam. Semakin murah nanti. Jadi worth it buat orang-orang yang punya produk kecil-kecil. Jadi emang didesainnya kan seperti itu. Jadi tinggal bawa barang, terus tinggal taruh. Jadi nggak usah mikirin harus ada setting ruang. Terus udah gitu sofa kita ada, bantal juga ada. Kalau yang jualan sarung bantal bisa tinggal ganti aja sarungnya gitu. Jadi emang studio itu tuh disiapkan untuk yang online shopper gitu. Makasih banyak nih Mbak Mel. Iya, kita makasih. udah mau kolaborasi di segmen Inspira Home. Seneng banget bisa main ke sini. Soalnya biasanya aku cuma ngintip-ngintip di Instagram doang. Ternyata rumahnya bener-bener sesuai ekspektasi, bagus banget guys. Semoga menginspirasi kalian semua. Jangan lupa follow Instagramnya lagi Casa de Mimi underscore. Follow Instagram kita juga Wicakson dan Miftah Janah, dan TikTok kita Wicak Miftah. Bye, sampai ketemu lagi di segmen Inspira Homes berikutnya. Bye. Thank you. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama udah dateng.